Halo, selamat datang di Serangkai Sub Channel bareng aku Ardiansa, dan sekarang kita lagi ada di segmen Movie Review. Ada banyak hal yang kita kira sudah selesai. Tentang apa yang diinginkan, tentang apa yang diharapkan. By the way, my name is Cem. I was born and raised in Indonesia. Sorry, Aurora. I'm also from Indonesia. Oke, kali ini kita akan nge-review film terbaru yang baru aja rilis per hari Kamis ya. Hari Kamis yaitu Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang. Nah, buat kalian yang pengen nonton Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, atau ini karena kalian belum nonton, aku ingetin nih bahwa ini adalah film sequel atau film kedua dari dunianya NKCTHI, atau nanti kita cerita tentang hari ini, yang aku udah review juga, udah aku rekomendasiin kan di video sebelumnya gitu. Jadi kalau kalian belum nonton film ini Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang, kalian tonton terlebih dahulu NKCTHI. Kalian bisa tonton di Netflix ya, yang secara legalnya gitu. Oke, langsung aja kita cerita soal film Jalan Jauh Jangan Lupa Pulang ini. Jadi film ini masih melanjutkan, ini ada direct sequelnya dari NKCTHI. Dan untuk film ini tidak berdasarkan novel. Jadi novelnya itu hanya NKCTHI, tetapi kan setelah filmnya itu laris, jadi dibikin dunianya, universe-nya NKCTHI itu melanjutkan perjalanan Aurora. Karena di endingnya NKCTHI, sebenarnya ini nggak spoiler lah ya, karena NKCTHI kan bukan cerita yang istilahnya misteri gitu. Intinya Aurora kan kuliah ke London gitu, dan dilanjutkan di film kedua ini, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, ini lebih banyak menyorot soal Aurora gitu, kepergian Aurora ke London. Nah, tetapi memang kalau di NKCTHI itu konflik utamanya kan adalah konflik keluarga gitu, konflik keluarga, gimana perlakuan orang tua ke masing-masing anaknya, apa yang sebenarnya terjadi di keluarga itu. Tetapi kalau yang di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini lebih menyorot pada anak-anaknya saja, yaitu ada Angkasa, Awan, dan juga Aurora gitu. Oke, langsung aja kepada ceritanya sendiri ya. Jadi Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini mengambil setting waktu beberapa tahun. Aku kurang tahu kalau kuliahnya di sini diceritakan itu berapa tahun gitu, karena ini diceritakan intinya adalah sudah di semester akhir gitu, semester akhir. Harusnya kalau master itu ya kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun mungkin ya, setelah istilahnya sih si Aurora ini kan dia ngambil jurusan seni gitu di London gitu, dan ini sudah masuk ke harusnya semester akhir dia, harusnya dia sudah lulus, tetapi kemudian ada suatu masalah yang menyebabkan dia nggak bisa lulus tepat waktu, dan pada saat itu dia itu menghilang gitu. Jadi nggak ngasih kabar, nggak ngasih info kepada keluarganya ataupun kepada saudaranya lebih dari selama 2 bulan gitu ya. Tentu aja kalau kalian udah nonton NKCTHI, kalian tahu lah gimana orang tuanya 3 bersaudara ini gitu terhadap protektifnya kepada anak-anaknya gitu. Makanya ya, apalagi anaknya Aurora ini kan salah satuannya yang istilahnya jauh dari rumah ya, dari rumahnya di Indonesia, dia kan ke London gitu. Dan ya ketika dia hilang, akhirnya orang tuanya itu menyuruh Angkasa dan juga Awan sebagai saudaranya untuk menjemput Aurora gitu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, kenapa Aurora itu bisa hilang selama 2 bulan gitu. Dan di sini diceritakan ya, Aurora itu ada satu masalah dengan pacarnya, yaitu si Jem yang diperankan oleh Gendra Bimo gitu ya. Istilahnya ada hubungan toxic relation yang membuat semuanya itu menjadi berantakan, termasuk kuliahnya itu pada saat tugas akhir dia gitu untuk lulus di jurusan dia gitu. Nah, nanti di film ini lebih banyak berfokus pada si Angkasa dan juga Awan itu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Aurora, dan juga konflik-konflik yang terjadi sama Aurora selama di London, kenapa dia bisa menghilang gitu. Dan di sini ada karakter baru, yaitu Hani dan Kit. Hani dan Kit ini adalah teman dari Aurora, teman yang istilahnya banyak membantu Aurora pada saat 2 bulan dia menghilang itu kan. Karena jadi sebelumnya si Aurora ini sudah beberapa tahun itu tinggal dengan pacarnya Jem gitu, tetapi karena ketika ada konflik itu akhirnya Aurora memutuskan untuk putus dan pergi, dan dia tinggal bersama Hani di
flatnya gitu atau di apartemennya Hani dan Kit ini. Hani Kit ini sebenarnya teman tapi dia tinggal serumah, dan ini ada sesuatu yang biasa sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa atau orang di luar sana gitu. Jadi itu premisnya gitu, dan ini kalau kalian kalian nggak nonton NKCTHI terlebih dahulu, kalian akan bingung sebenarnya kenapa seperti ini gitu, karena karakternya apalagi khususnya karakter utamanya Aurora dan juga Awan si angkasa ini kan kalian akan lebih memahami ketika kalian nonton filmnya di NKCTHI. Oke, itu aja. Kalau untuk lanjut kepada apa yang aku suka, sebelumnya aku peringatin ini adalah spoiler review, tapi sebelum aku masuk kepada spoiler reviewnya, aku akan kasih skor untuk film ini adalah 8/10. 8/10 ini adalah mid skor dari aku, dan aku agak lupa untuk beberapa review sebelumnya aku ngasih mid score ya, tapi kalau untuk kali ini untuk mid score dari aku, film ini sampai dengan pertengahan aku kasih 8/10. Jadi buat kalian yang penasaran nggak tahu film ini bagus apa enggak, ini aku rekomendasiin buat kalian tonton dengan skor 8/10. Lanjut, kita masuk kepada spoiler review. Yang pertama adalah apa yang aku suka di film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Yang pertama adalah karakter dan juga aktingnya gitu. Apa yang aku suka di sini tuh adalah karakter si pemerannya, pemainnya gitu, akting para pemainnya itu sangat meyakinkan gitu. Bahkan ini kan sebenarnya NKCTHI itu 2020 atau 2021 aku lupa, dan setelah 1-2 tahun dilanjutkan filmnya di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, itu chemistry-nya masih dapat gitu. Mungkin kalau apalagi aku kan baru nonton NKCTHI itu baru kemarin lah, belum ada seminggu terus aku lanjut nonton yang keduanya, dan menurutku nggak ada perubahan yang besar gitu, bahkan nggak ada perubahan. Aku lihatnya ya karakter si angkasa, Awan, dan Aurora di film NKCTHI itu masih terbawa di Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, yang mana itu menurutku itu sesuatu yang bagus ya, sebagai pendalaman karakter para saudara ini. Dan di film ini yang aku suka juga adalah chemistry antar saudara-saudaranya itu jauh lebih dapat gitu, karena kalau di NKCTHI itu kan sebenarnya fokus utamanya adalah pada keluarga, dan si saudara-saudara ini malah justru sebenarnya nggak terlalu banyak interaksi. Yang paling banyak sih sebenarnya angkasa sama Awan itu. Aurora kan memang dia lebih memilih untuk menyendiri gitu. Makanya kalau di sini itu ketika mereka bertiga dipertemukan itu tektokannya itu bagus. Aku sangat acung jempol buat yang nulis skripnya sih, nulis skrip untuk dialognya itu bagus banget sih menurutku di Jalannya Jauh Jangan Lupa Pulang ini gitu. Jadi meyakinkan antara angkasa, Awan, dan Aurora sebagai saudara. Walaupun mereka saudara, tapi mereka itu memang seperti ada boundary yang bikin mereka itu kayak nggak kenal satu sama lain tuh ya di sini kerasa gitu. Angkasa yang sangat protektif kepada adik-adiknya gitu, Awan yang kita diperlihatkan dia rebel kepada orang tua, dia sekarang udah berani bersuara gitu, menentang sesuatu, dan di sini diperlihatkan sekali respon Awan terhadap apa yang dilakukan si Aurora itu ya. Dia pun juga merasa kecewa gitu karena melihat pengorbanan orang tuanya untuk Aurora gitu, itu benar-benar diperlihatkan. Dan di sini juga Aurora yang memang di film pertamanya itu dia merasa tidak memiliki rumah gitu, dia merasa sendiri gitu. Ya di sini sangat kelihatan bagaimana dia itu menutup semua masalah dia gitu. Dia ingin menyelesaikan semuanya masalahnya itu sendiri, dan itu yang bagus. Terus dari supporting karakternya, karakter yang lainnya, sebenarnya karakter di sini tuh nggak banyak ya, cuma yang tadi aku sebut 3 orang, angkasa, Awan, sama si Aurora, kemudian Hani, Kit, sama Jem gitu. Nah, kita ngobrol dulu soal Hani dan Kit ya. Hani dan Kit ini sangat berperan penting di film ini gitu, walaupun ada satu hal yang agak mengganjal gitu terkait perasaan Kit ke Aurora. Apakah jadi Hani dan Kit ini kan sahabat Aurora, dan itu cukup meyakinkan malah aku melihat acting mereka, apalagi Hani kan yang memeranin adalah Lutesa, dan Lutesa adalah salah satu aktris favorit itu. Setelah aku nonton Keramat 2 itu aku sangat suka dengan aktingnya Lutesa, dan ternyata Lutesa itu main di beberapa film yang aku nggak tahu kalau itu dia gitu. Dan si Kit ini juga dia kan diperkenalkan sebagai keturunan Jerman Thailand kalau nggak salah gitu, dan di sini juga aktingnya sangat supporting banget lah buat si Auroranya. Kalau si Jem, si pemerannya Gani Dabimo ya, ini dari looks-nya itu benar-benar sudah mencerminkan ya intinya cowok yang abusive lah untuk banyak kekerasan gitu. Jadi karena looks-nya itu kan juga badannya tinggi gitu, dengan looks-nya yang memperlihatkan dia orang seniman pun
pemilihan castnya sangat cocok sih untuk si Ganda Bimo merani sebagai Jem ini, dan sifat kasarnya hanya dengan tatapan mukanya yang menyebalkan aja itu sudah meyakinkan di film ini gitu. Terus kalau yang aku suka kedua adalah film ini nggak lebay gitu, nggak lebay dalam mengglorifikasi sebuah cerita gitu, karena kan satu film ini kan nggak diangkat dari novel ya, jadi ini film ini adalah benar-benar ditulis mungkin dari sutradara atau nggak tahu penulisnya terlibat nggak penulis NKCTHI dalam penulisan itu, tapi menurutku ceritanya itu sebenarnya simple tapi menarik gitu dan nggak dilebih-lebihkan gitu, jadi kayak ya apa ya, nggak ada kesan kayak terlalu lebay gitu. Kalau kalian nonton salah satu yang aku contohin mungkin yang terasa lebay itu ada Ayat Cinta 2 gitu, gimana sosok Fahri itu menjadi pria idaman membantu semua orang, jadi terus kejadian-kejadiannya juga menurutku agak lebih diglorifikasi gitu. Tapi kalau di film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang ini ya ceritanya sebenarnya kita udah tahu, oh ceritanya masalahnya si Aurora ini ada masalah dengan pacarnya gitu, sehingga apa ya, dia telat gitu untuk menyelesaikan tugasnya, atau bahkan mungkin ada ya intinya berkaitan dengan kuliahnya gitu, dan ya udah sebenarnya poin ceritanya ke situ gitu, dan dia akhirnya ingin menyelesaikan itu, tetapi dengan background keluarga yang seperti itu di NKCTHI diperlihatkan, ya akhirnya masalah itu menjadi lebih rumit daripada yang dia bayangkan, karena dia ya juga kepikiran tentang gimana orang tuanya gitu, gimana keluarganya, dan juga gimana kuliah dia gitu. Jadi menurutku ceritanya ringan tapi menarik dan nggak terlalu diglorifikasi kayak gitu. Jadi itu aku juga suka banget gitu, dan setting-settingnya Londonnya ini tuh cukup gitu, maksudnya nggak terlalu dibikin kalau kalian nonton film-film di luar negeri itu sering banget nunjukin landscape yang istilahnya ikonik dari katakanlah London atau apa gitu, film-film 99 Cahaya di Langit apa itu Amerika atau film-film yang bersetting di luar negeri itu keseringan dia itu kayak mengambil setting-setting yang istilahnya kayak lebih pengen nunjukin tempatnya gitu daripada secara cerita gitu. Walaupun ya itu masih mendukung ya, cuman kalau di sini tuh ya setting-settingnya secukupnya gitu, bahkan flatnya itu ya tempatnya ya bukan yang bagus banget, ya biasa aja. Tempat kerjanya Kit juga seperti itu, jadi relate aja sih dengan kehidupannya yang ada di sana, aku melihatnya gitu. Jadi setting-setting tempatnya menurutku lebih ke arah mendukung kepada ceritanya, jadi nggak lebih banget gitu. Terus alurnya itu sebenarnya alurnya bukan maju mundur, cuman memang banyak flashback. Mungkin karena gini ya, karena tadi kan bilang ceritanya itu simple gitu, tapi dibikin menariknya karena semuanya itu tidak diceritakan di awal gitu. Jadi diceritakan dulu kejadian utamanya seperti apa, mereka pisah gitu. Tapi kenapa pisahnya itu si Jem si Aurora itu nanti diceritakannya itu di depannya itu kita udah dikasih kisi-kisi 40%, nanti 60%-nya itu nanti di akhirnya gitu kelihatannya gitu. Terus tadi ya dari cerita itu konfliknya juga aku suka banget sih, gimana akhirnya Aurora itu bisa ketika menyuarakan suaranya gitu, itu ngena banget sih. Maksudnya kita bisa paham gitu kenapa Aurora bertingkah seperti itu gitu. Kemudian kenapa apa ya, dari hal yang sederhana bisa menjadi lebih rumit, peran saudara-saudaranya dan juga supporting sahabat-sahabatnya di film ini menurutku bagus banget gitu. Jadi dialognya itu secukupnya, nggak yang banyak banget dialog, banyak istilahnya ngasih curhatan, ngasih apa itu enggak, tapi lebih banyak ditampilin sebenarnya secara emosi karakternya gitu. Jadi aku suka filmnya di situ gitu. Kalau aku bicara yang nggak aku suka itu sebenarnya nggak terlalu banyak, bahkan bisa dibilang ini minor sih. Kalau masalah yang nggak aku suka di film ini itu ada ini agak ngeganggu sih sebenarnya. Jadi ketika si Aurora berantem sama Jem di awal, ya jadi ketika Aurora si Jem berantem di awal itu kan sudah diperlihatkan beberapa scene gitu. Nah, ketika itu di-reveal di hampir mendekati akhir, itu video shoot bagian yang sudah ditampilkan di awal tuh kayak diulang lagi gitu. Padahal menurutku karena itu cukup panjang gitu. Walaupun di sini tuh kan memang ada penjelasan lebih gitu, tetapi harusnya kan di bagian yang sudah pernah kita lihat itu ya, kalaupun ada sebagiannya di-cut gitu, jadi kita lompat aja ke bagian yang kita belum dikasih tahu gitu. Tapi malah justru ya kita kayak dilihatin ulang lagi gitu, hal yang kita ingin lihatnya itu
kenapanya gitu, tapi kita harus diulang scene itu lagi gitu. Jadi satu itu, terus yang kedua konflik dan epilog. Jadi puncak kalau cerita itu kan dia ada pendahuluan, aku lupa sih alurnya, pokoknya ada kayak pendahuluannya menceritakan segala macam, nanti ada masalah, nanti konflik, nanti dia ada di puncak konflik, nanti habis itu kan ada countdown untuk epilognya gitu. Nah ini puncak konfliknya itu menurutku malah jatuhnya itu terlalu ke tengah gitu. Jadi misalkan katakanlah film itu misalkan 100% nih, misalnya 100%. Nah, konfliknya itu di 75% sampai 80%. Jadi 20%-nya itu adalah epilog menurutku ya. Jadi aku agak bingung gitu. Maksudku emosi kita itu kepanjangan gitu di epilognya gitu. Jadi kayak konfliknya itu ini sebenarnya bukan konfliknya pas. Maksudnya pecahnya konflik, terus apa yang terjadi gitu sampai kemudian penyelesaiannya itu sebenarnya pas, tapi ketika konflik itu selesai semuanya nih maaf-maafan, perpisahan dan lain-lain. Nah epilognya itu panjang banget, menurutku kepanjangan sih gitu. Jadi setelah konflik utama itu kan kemudian ya ada beberapa cerita. Nah karena saking panjangnya epilog itu aku jadi ngerasa apakah masih ada lagi gitu, apa masih ada lagi konfliknya, atau apakah ini masih akan berlanjut gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata itu ya epilog aja gitu, cerita-cerita setelah konflik utamanya pecah gitu. Jadi itu aja sih, aku menurutku epilognya kepanjangan sih film ini gitu. Jadi biasanya kan kalau film-film setelah konflik pecah gitu, konflik pecah selesai gitu, nah paling sisa 5 menit untuk ya istilahnya memperlihatkan kejadian setelah semuanya itu selesai kan, kayak gitu. Kayak misalkan nota merah perkawinan gitu, nah merah perkawinan setelah konflik pecah ya paling dilihatin beberapa menit aja kehidupan mereka seperti apa gitu. Tapi kalau di sini itu terlalu panjang sih di bagian epilognya, dan ada beberapa bagian yang nggak dijelasin kenapa akhirnya Aurora itu pisah sama Jamesnya gitu. Maksudnya scene itu nggak dilihatin, walaupun secara bahasa waktu itu ada satu kalimat yang kayaknya itu menjadi alasan akhirnya Aurora mau benar-benar pergi gitu. Waktu itu si James kan bilang bahasanya kamu juga nggak akan bisa menyelesaikan tugas akhirmu tanpa bantuanku gitu. Dan ternyata ya dia minta bantuan ke Honey dan Kit gitu. Dan ya ada satu scene perpisahan yang kedua gitu, Aurora dan James itu yang nggak dilihat. Tetapi secara overall film ini tetap sangat bagus. Dan oh iya, satu lagi, sepanjang film ini satu hal yang ingin aku lupakan dari universe-nya NKCTHI itu adalah masalah bayi kembar. Jadi sepanjang aku nonton film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, aku cuma mikirin, udah bagiku masalah bayi kembar itu nggak ada di universe ini gitu. Jadi film ya karena itu sangat aku jujur kecewa, nggak suka lah itu di NKCTHI gitu. Jadi kalau di film ini gitu, kalau nggak ada bayi kembar itu gitu, dan film ini ya istilahnya terlepas dari masalah bayi kembar ini bagus banget gitu. Dan secara penceritaan, secara story, secara karakter, kemudian kesimpelannya itu dibikin cerita tapi bisa menggait para penonton, sangat menarik, itu sangat bagus banget. Dan penyelesaiannya itu hampir bisa dikatakan ini kayak bukan cerita mainstream gitu, yang harus semuanya diceritakan. Jadi kalau tadi Medscore aku ada 8/10, untuk film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang aku kasih kenaikan jadi 8,5/10. Mungkin itu aja dari aku, Diansah di Serangkai Sub Channel untuk review Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini, dan nantikan review-review selanjutnya ataupun konten selanjutnya di Serangkai Sub Channel. Aku Diansah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.